Speak up. Speaking, harus speaking bersama orang-orang hebat. Siapa kira-kira ini udah kelihatan sih sebenarnya. Kenapa saya bilang orang hebat? Karena anak muda yang satu ini tidak sekedar hebat, tapi buat saya adalah luar biasa. Kalau tahu persis atau ngerti perjalanan karir seorang Boy Chandra saya tidak kenal sih. Tiap menghasilkan satu karya novel bestseller. Amin. Gila. Ini Sumatera Barat loh, dan lahir dari satu daerah yang lumayan jauh ya. Iya. Dari Pasaman Barat. Ternyata ada anak daerah dan mengangkat nama besar Sumatera Barat, tidak hanya Pasaman. Bestseller. Kita akan ulik nanti udah berapa banyak, dan sekarang produktivitasnya akan terus saja mengalir. Mudah-mudahan akan lahir novel-novel berikutnya. Amin. Gilanya udah dua ya. Gitu kan. Yang naik film layar lebar. Ini Ya, pemain salah salah satu. satunya. Tapi belum jadi takdir. Belum jadi takdir karena pas Maret mau on, Iya. mau ternyata Covid melanda, ya Allah. Tapi banyak yang nonton, Pak. Banyak ya? Karena KNP kan waktu itu banyak yang nonton juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum ada yang minta tanda tangan. Karena orang kan belum masuk kampus. Belum. Udah Yang setahun belum. kan? Ya. Dan 1 tahun ke depan kayak juga akan begitu. Terus Prediksinya malah 10 prediksinya tahun, Pak. gitu. 10 tahun aku bilangin saling jangan. Oke, minum dulu. Siap. Yang saya agak ngeliat nih perubahan color karakter mungkin, tapi mungkin sifat aslinya enggak, masih sangat damai orangnya, masih Amin, seperti itu. amin. Saya mikir udah sehebat itu, masih ingat nggak ya sama dosennya. Pas di kontak saya yang takut loh beneran, agak ngeri sedap. Agak bisa beda nggak sih? Ingat dong. Nggak mungkin lah lupa. Cuma 1 kali kontak mau, ya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya ini kan udah janji udah lama kan, Pak ya. Lama banget ya. Tapi sorry karena aku tuh lagi manjangin rambut. Kemarin itu lagi jelek banget. Naik ya. Naik gini jadi takut jelek. Bisa dibuka nggak? Sekarang udah lumayan. Nah, gini penampilan nih sekarang nih. Udah lumayan. Ini sengaja jadi identitas baru atau ada alasan? Sengaja karena beberapa hal sebenarnya. Pertama itu aku pengen coba kan, penasaran. Karena dulu waktu kuliah kan nggak boleh. Nggak boleh. Ini kalau tahu nih zaman kuliahnya nggak ketemu nih. Nggak boleh gondrong. Jadi kan tiap orang kan, teman-temanku kan banyak anak seni. Iya. Jadi mereka tuh udah pernah gondrong semua. Aku kan nggak pernah. Ada hasrat kepengen nyoba. Iya, nyoba lah. Minimal sekali seumur hidup lah gondrong gitu. Tapi sekarang nyaman. Nyaman, Pak. Ada yang komplain ya di rumah? Oh pasti. Komplainnya kenapa? Shampoo habis? Sampo habis. Lebih banyak. Lebih sering mandi juga akhirnya, karena kan kalau nggak dirawat Iya. gatal gitu kan. Terus kalau di rumah sih sebenarnya karena bisa ngelesin sih kan, seniman lah. Tapi istri ada kegiatan baru dong jadinya untuk ngepang-ngepang rambut. Enggak, belum sampai ke situ. Tapi mungkin nanti ya. Oke, it's amazing buat saya seorang Boy Chandra, karena saya tahu persis perjalanannya dari kuliah dulu, bagaimana sempat kita malah Boy Chandra saya ajak. Iya, saya nih nemenin Bapak nih. S3 saya salah satu orang Iya. yang ikut serta ini dia ini. Penelitian ya. Ya, penelitian kemana-mana sampai case to case nya kelihatan ya. Iya. Dan sekarang ya Allah, jadi saya cukup bangga loh. Lihat di disertasi saya ada nama seorang Boy Chandra. Jadi ketika orang bilang, saya pernah di Bandung, Pak dari Padang kan, kenal sama Boy Chandra nggak? Kenal banget. Buka disertasi saya lihat Hanif Al-Qadri. Di halaman ini ada Boy Chandra. Aduh, terima kasih. Oke, jadi pengen tahu sebenarnya sekarang aktivitas seorang Boy Chandra, apalagi di saat-saat pandemi sekarang. Ini punya efek nggak sih? Pandemi sih pasti punya efek. Terutama untuk acara-acara offline kan. Offline. Dulu long trip ya? Tiap minggu biasanya ada acara keluar gitu. Dulu tiap minggu? Tiap minggu, kadang 2 kali seminggu malahan. Cuman ini sudah ke semua provinsi nih? Kalau Indonesia selain Papua, aku nggak berani ke Papua. Kenapa nggak berani? Jauh. Bagus, enak, saya udah pernah ke Papua, keren. Jauh Pak, naik pesawat nggak takut kan? Ya, apalagi sekarang ya. Iya, nggak takut jauh-jauh. Paling jauh sih ke Sulawesi.
Sulawesi sudah, Kalimantan sudah. Oh, kecuali Papua ya. Kecuali Papua. Kecuali Papua. Artinya nggak punya niat untuk ke Papua setelah ini? Sejauh ini belum. Belum. Tapi setelah berdua ini nggak mau. Enak. Justru karena gini, naik pesawat lebih dari 3 jam itu jadi agak ini kan, agak masih belum nyaman. Oke. Masih belum nyaman. Jadi memang ada satu ketakutan tersendiri dengan pesawat. Ya. Yes. Ya. Sama kita. Gak usah diceritakan lah. Ya intinya gitulah. Ada efeknya terhadap penghasilan ya? Oh pasti Pak. Pastilah ya. Pasti. Kalau penghasilan sih jauh. Sekarang sih jauh lebih turun kan otomatis kalau acara-acara kan nggak lagi gitu. Dulu enak lah ya, stabil ya. Dulu enak. Sekarang sih alhamdulillah masih cukup. Cukup 7 turunan kali. Sampai nanti kita akan bahas sebenarnya. Ini sudah pantas belum sih dianggap sebagai profesi? Bagi seorang boy canda saya yakin sekali wajar, pantas dan harus. Tapi buat orang-orang yang untuk sentuhannya sampai belum akan menghasilkan bestseller, gimana untuk sampai menghasilkan satu buku aja itu bukan persoalan yang mudah. Iya. Nah, kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Yeah. Kalau toh sudah berhasil kemudian sampai ke untuk sampai ke titik produce, kritik ini segala macam kan ngeri itu, patah di perjalanan kemudian. Nah itu kan boy alamin selama ini kasih. Iya pasti. Berapa lama proses itu? Aku tuh jalanin itu ya sampai bisa ngerasa bisa nih dapat duit aman tiap bulan gitu ya. Itu 5 tahun. Oh proses cukup panjang ya? Iya 5 tahun. 5 tahun nggak patah, nggak up and down? Enggak, karena kan emang udah pilihan dari awal kan. Jadi emang udah diyakinin lah gitu dari awal. Oh ini jalan yang harus dipilih, berarti ada resikonya gitu. Berapa lama butuh proses meyakinkan diri bahwa this is my choice? Kan bukan satu pilihan yang gampang juga. Di tengah-tengah pilihan yang lain yang dalam pikiran masyarakat kita, gila lu pekerjaan nggak sih tuh? Iya. Sebenarnya kan dulu tuh cita-cita pengen jadi dosen kan, Bapak tahu lah ya. Cuman hampir bisa bukan? Hampir bisa, cuma semoga. Tapi udah S2 loh. Artinya satu udah bisa kalau buka lowongan dosen lagi PNS bisa masuk ini. Tapi waktu itu kan persoalannya adalah waktu aku baru S1 kan dosen masih S1 kan Pak. Iya. Pas mau tamat itu dosen ternyata syaratnya langsung S2 gitu kan. Nah persoalannya kan waktu itu uang nggak ada buat lanjut itu, dan aku tipe yang nggak suka ngejar beasiswa. Bapak kan nyaranin waktu itu beasiswa kan. Akhirnya dari beberapa pilihan itu, terus dengan keadaan ya kalau di Indonesia jadi guru honorer itu bukan maksud mengecilkan ya, tapi capek Pak gitu. Harus logis ya. Harus logis gitu, karena terutama aku laki-laki gitu kan. Akhirnya aku bertarung di sinilah. Aku ngelihat ada nih angka-angkanya. Mungkin nggak sama kayak kita kerja kantor langsung dapat segitu gitu. Tapi peluang di situ tuh ada gitu. Nah, aku ngelihat itu dari awal. Ada orang yang ikut serta meyakinkan itu? Enggak. Atau proses perjalanan ya udah. Yang ngeraguin malah banyak kan. Itu kan yang justru yang kita harapkan orang-orang ikut serta memberikan semangat, tapi justru menjatuhkan. Ngeraguin tanpa dia kadang-kadang sepele. Hanya satu pertanyaan dengan kondisi yakin nggak sih lo itu? Masa sih itu kerjaan? Dengan melontarkan itu gimana jatuhnya harapan seseorang? Nah itu yang harus dipikirkan. Dan itu tapi bagiku ini kan jadi seniman ya. Ya harus ada iman. Kalau nggak ada imannya cuma jadi seni doang, nggak jadi seniman gitu. Oh keren ya, bisa jadi buku. Judulnya keren. harus ya emang harus yakin dulu sih. Sebenarnya kan apapun itu kan kita harus yakin dulu. Mau jadi kan kalau kerja dosen pun juga capek banget kan. Tapi berbakat nulis itu memang sudah dari kecil atau memang pilihan itu sudah muncul, kebiasaan menulis itu sudah muncul kapan? Sebenarnya kalau aku bilang dari kecil sih enggak juga ya. Cuman mungkin efeknya ada beberapa. Pertama itu dari kecil suka dikasih bacaan sama ayah tuh, tiap minggu tuh ngasih jatah beli buku gitu. Jadi dikasih komik lah waktu itu. Kalau dulu kan nggak ada hiburan kayak sekarang Pak. Berarti keturunan orang yang suka membaca ya? Enggak juga. Enggak juga. Cuman ayahku waktu itu adalah momennya, karena kita nggak punya TV, nggak punya yang lain ya. Mungkin buku jadi pilihan. Itu cuman itu pilihannya kan. Jadi dikasih duit lah 1.000 rupiah tiap minggu untuk beli komik Petro gitu kan. Itu terus yang kedua itu
pas SMP aku suka jadi tim mading. Tim mading Di sekolah? Ya, di sekolah. Pas SMA-nya suka bikin lirik-lirik lagu, puisi-puisi, ya gombal-gombal. Ya. Menggelikan gitu ya. Berhasil yang dapat sekarang itu karena gombalnya. Ya. Iya. Terus dulu itu sebenarnya aku tuh suka ngarang sih sebenarnya. Jadi kayak waktu kecil tuh aku kayak Ngarang cerita apa ngarang apa nih? ngarang Suka ngarang orangnya. suka ngarang. Jadi ngarang tuh maksudnya karena mungkin nggak karena nggak punya teman ya. Iya. Jadi waktu kecil tuh aku kayak ngerasa aku punya teman nih. Tapi sampai kuliah tahun-tahun pertama dulu juga gitu ya. Sebelum masuk di UK yang itu, kayaknya masih suka main sendiri-sendiri atau hanya berapa orang. Ya emang suka kayak gitu sih, nggak terlalu suka dengan gerombolan Rame-rame nggak suka ya. Aku tuh Kurang kayaknya penulis semua begitu ya. Mungkin karena butuh waktu, energi untuk berpikir, perlu ide untuk sendirian, mungkin begitu ya. Mungkin. Karena rata-rata saya juga punya teman penulis lainnya, hampir sama pola-pola gaya dia punya kehidupan itu hampir mirip gitu. Aku bisa ketemu sama siapapun Iya. sih, cuman nggak bisa punya orang rame banget itu kan kurang nyaman kan. Kurang nyaman ya. Oke. Sudah puas dengan pencapaian sekarang? Kalau dibilang puas sih, ya kan nggak ada puasnya orang ya, Iya. manusia ya. Tapi kalau dibilang alhamdulillah sih alhamdulillah. Gitu. Maksudnya ya bapak tau lah ya, aku tuh nggak pernah kemana-mana gitu ya. Bahkan kalau boleh jujur lah pak ya, kalau boleh jujur, aku tuh naik mobil selain mobil angkatan umum itu mobil bapak pertama kali, mobil pribadi. Serius. Segitunya loh maksudnya. Iya. Nggak nyangka kalau misalnya akhirnya bisa keliling Indonesia dan Yes. itu bisa tiap minggu naik pesawat gitu ya. Seorang anak daerah. Iya, gitu ya. itu nggak mungkin gitu waktu itu gitu. Artinya membayang pun enggak gitu ya. Membayangkan pun enggak. Bahkan ketika aku bilang waktu itu bilang ke ada ya ade ayahku, aku bilang kan abis tamat itu aku mau ke jalan-jalan lah. Waktu itu udah mulai nulis. Dia sampai bilang kayak gini, jangan tinggi-tinggi impian nanti gila kayak gitu. Itu tuh maksudnya bukan karena apa ya? Mungkin karena sayang. Karena sayang, Karena perhatian sayang sebenarnya. Karena sayang. Karena kalau di kampung kan banyak kasus kayak gitu. Iya. Orang-orang kalau nggak capek gila. Karena gini, barangkali berpikir, misalnya saya nih sebagai saudara, pasti juga akan bilang Iya. begitu. Karena kita tahu sama-sama miskin gitu. Betul. Mm-mm. Rasanya pilihan itu sekian banding sekian, kan gitu Iya. ya. Ada kekhawatiran nggak mungkin hampir gitu. tidak mungkin. Nggak, Meskipun nggak Allah mungkin. bilang Iya. nggak mungkin, sesuatu nggak ada yang mustahil kan Iya. gitu. Kalau Tuhan bilang. Cuma waktu itu aku ketawain aja, maksudnya ya udah lihat aja kataku. Tapi akhirnya sekarang pun dia pasti dibahas itu kayak dulu tuh kayak ya kayak nggak mungkin lah gitu ya. Ya, sampai sekarang mungkin nggak percaya juga kali. Mungkin ya. Sangat tidak percaya ya. Enggak, saya pun termasuk tipikal orang yang ngelihat boy itu, makanya tidak banyak ikut nimbrung misalnya di TikTok, di ini. Kayak saya masih, tapi Tokyo masih jalan terus ngelihat gila nih anak ya. Sejak kapan dan pada saat kapan ide itu muncul sehingga kekuatan ini untuk terus saja melaju di pilihan ini sampai kan nggak gampang juga sampai menghasilkan bukan 1, 2 loh, udah berapa belas yang jadi Sekarang 20 judul. 20 judul. Saya yang paling masih ingat Boy bilang pada saat terakhir itu saya punya cita-cita Pak 1 tahun 1 karya, 1 tahun menghasilkan 1 karya. Saya akan siapa yang jadi apa ya sumber energi Boy saat itu yang bilang pokoknya dalam dia aja sudah menghasilkan sekian puluh itu di sampai umurnya sekian. Saya kepengen sampai itu udah Terelie waktu itu. Terelie ya. Waktu itu. Targetnya berapa? Produktifnya. Aku targetnya minimal sebelum meninggal 100. 100. Minimal ya. Minimal. Sekarang udah berapa? Udah 20, berarti 80 lagi meninggal. Jangan. Berarti kalau gitu satu tahun aja udah 80 tahun lagi. Tapi kan kita nggak tahu usia Pak, jadi tahu. harus semakin cepat gitu. Nah artinya bisa jadi dalam setahun menghasilkan beberapa karya. Rata-rata tahun kemarin itu 2. Tunggu dulu, karya udah berapa banyak nih? 20 sekarang. 20, yang bestseller berapa? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Yang paling luar biasa naik cetakan sekian kali. Yang paling banyak itu Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai. Itu sekarang udah 130.000 eksemplar kayaknya. Naik film? Yang naik film itu yang lain itu belum. Ini akan segera kayaknya. Belum tahu karena sekarang kan lagi Gara-gara pandemi ini ya.
Masya Allah. Ambisi ke sana belum dulu lah. Belum. Karena masih kecewa. Tapi sebenarnya memilih bestseller Ah. untuk artinya memang memikirkan sampai ke tahap itu atau cukup yang penting bikin. Enggak, emang di konsep. Emang di konsep ya. Emang konsep. Tapi aku nggak bisa mastiin bestseller ya. Tapi emang maksudnya ada usaha ke arah situ. Ada usaha ke arah situ. Seorang Boy Chandra punya sinyal nggak sih ketika menghasilkan satu karya ini bakal bestseller atau tidak? Kalau feeling kayak gitu sih sebenarnya optimis Pak. Iya. Optimis. Tapi biasanya kan kita punya Iya. perasaan itu Iya, ya. optimisnya aja sih Optimis. sebenarnya. Sebenarnya kan Bapak ngajarin kan kalau kita berpikir bisa pasti Pasti akan bisa gitu. Aku tuh berusaha ke situ, mensugesti diri seperti itu. Prinsip-prinsip itu sebenarnya yang aku pelajari waktu kuliah itu aku jalanin gitu. Kayak oh ini harus bestseller. Bahkan sampai misalnya nih aku foto kan, nanti nama filenya itu oh ini buku bestseller tahun ini. Sampai segitunya aku mensugesti diri. Di luar usaha ya. Di luar usaha gitu. Satu buku gimana menghasilkannya? Jam tidur gimana ya? Kan yang penulis itu perlu saya nggak bisa membayar. Nih ya bukti ya. Ingat nggak bahwa saya akan menghasilkan buku? Sudah ada satu sih sebenarnya. Dalam proses sekarang lagi naik. Itu menghasilkan satu buku itu boy. Ya Allah berapa lama dan butuh energi sampai. Tapi kan Bapak nggak bisa tidur. Ya tapi kan kerjanya banyak. Kalau saya kan nulis doang. Apa bedanya sih sebenarnya? Aktivitas lain kan juga ada yang kita pikirkan sama sebenarnya. Artinya gini, memang persoalan bakat kalau untuk penulis itu lebih dari 50% buat seseorang. Kalau aku sih ngerasa gini, soal komitmen yang aku jalani kan, karena gini, kuliah kan ibaratnya nih, aku udah ninggalin beberapa hal yang mungkin bisa dicapai dan aku boleh dibilang gagal lah sementara di situ gitu. Artinya aku harus berhasil di jalan yang ini, apapun caranya, termasuk mengorbankan jam tidur, termasuk mengorbankan waktu main. Bisa cerita nggak sih yang pengorbanan jam tidur itu biar ini kan banyak nih anak-anak muda kayak junior pun juga banyak sudah mulai Pak saya suka menulis, instingnya adalah ngelihat kayaknya Boy Chandra kan dari jurusan kita nih Pak. Kayaknya jadi inspirasi. Kayaknya enaknya aja ya. Lu aja yang kagak tahu gimana perjalanan Boy Chandra. Tapi kan nggak mungkin kita mematahkan orang yang lagi punya semangat dong, harus kita kasih semangat kan. Nah sehingga kalau memang lagi menyaksikan ini nantinya bisa jadi support positif nih buat mereka. Kalau dulu sebelum menikah mungkin lebih banyak ya. Aku tuh biasa. Berarti menikah gangguan dong? Enggak, justru jam tidurnya lebih agak santai sekarang. Kalau dulu itu aku tidur tuh jam 6 pagi. Jam 6, artinya berubah jam tidur? Iya, jam 6 pagi, nanti bangunnya jam 12 siang. Nanti main-main lah sampai sore ke kampus kan, makanya ke kampus setiap hari kan. Lebih suka ke kampus. Iya, nanti malam lanjut lagi kerja. Jadi malam tuh kayak pagi jadinya. Iya. Nah setelah nikah bisa bergeser sedikit, tapi tetap susah karena aku tuh biasa tidur jam 1, nanti subuh bangun kan, tidur lagi sampai jam 9. Untungnya aku kan tinggal di rumah mertua karena istri anak satu-satunya kan. Untungnya mertuaku nerima, agak enjoy soal itu. Serius? Insya Allah. Nggak termasuk orang tua, gila pekerjaan suami lo apa sih? Enggak. Nanti itu dibahas ya? Enggak sampai ke sana. Artinya wah sangat beruntung lah boy. Tahu nggak sih orang tua kita khususnya di Indonesia, jangan di Indonesia deh, khusus Sumatera Barat, belum dinyatakan pekerjaan kalau belum jadi dianggap PNS kah, pegawai di kantor yang datang jam 7 jam 8 pulang nanti jam 5. Kalau aku nggak tahu ya, cuman sejauh ini udah mau 2 tahun ya, nggak pernah ada dimasalahin. Alhamdulillah. Kadang-kadang aku kan bangun jam 10 siang gitu ya, mertuaku kan udah pergi kerja ke dia punya toko kan. Nah sejauh ini nggak ada masalah ya, nggak tahu lah ya. Tapi yang mereka lihat ke aku tuh nggak ada masalah gitu. Tapi kan intinya kalau bagiku sih tanggung jawab ya sebagai laki-laki gitu ya. Istriku juga lanjut kuliah gitu, lanjut S2 gitu. Kita juga sejauh ini nggak ngerepotin orang tua, walaupun ada hal-hal yang dibantu, tapi secara yang lain-lainnya masih aman. Ya artinya termasuk orang tua modern lah ya. Dari sisi pikiran, artinya bisa open minded menurut.
kan artinya belum memandang ini profesi dong. Iya. Profesi. Tapi sebenarnya seorang Boy Chandra ngeliat ini profesi bukan sih? Udah. Dari awal sebenarnya aku udah gini. Karena gini, dari awal milih Iya. itu kan ada beberapa pilihan gitu ya. Iya. Aku tamat juga dengan cukup cepat dan nilainya juga cukup baik, pengalaman organisasi yang cukup baik juga. Kayaknya kalau mau kerja yang lain peluangnya juga ada gitu. Tapi aku milih pekerjaan yang ini. Ya, Peluang lain malah banyak sebenarnya ya. Iya ada lah. Tapi gitu. tetap ini menjadi Tapi pilihan. milih pilihan yang ini ya intinya sih, bagiku sih kalau orang bilang penulis itu kerja sampingan gitu ya, bukan pekerjaan yang serius. Aku malah lebih serius malah. Tapi bahagia nggak sih dengan pilihan ini? Bahagia. Iya. Kan aku bisa tidur siang, Bang. Nggak semua orang bisa Betul. bangun siang. Iya. Bangun siang itu adalah kemewahan kalau Betul. usia kita udah Dan, bertambah ya. dan tidak semua juga orang yang bangun siang tapi diterima oleh mertuanya. Iya. itu lagi. Itu lagi. Ada. Iya. Iya. Bukti ini memang bukti bahwa mertuanya sangat open minded dan seorang Boy Chandra bisa diterima dengan profesi ini. Akrab sekali dengan mertuanya sampai nanam ada waktu khusus ya. Nemenin sih. Nemenin ya. Nemenin. Kalau Atau itu strategi? Enggak. Karena kadang-kadang kan mama suka sekarang lagi musimnya kan. Jadi yang ngantarin. Atau ilmu nulisnya dipakai di situ tuh. Kan suka kata-katanya jadi indah gitu, ngerayu-ngerayu gitu. Kalau ngobrol sih sebenarnya cukup jarang ya. Kita tuh malah jarang ketemu kadang-kadang. Di waktu ya. Di waktu karena kan aku pulang kadang-kadang jam 9 kan, mertuaku udah tidur gitu. Iya. Paling sore gitu. Cuman ya sejauh ini sih nggak ada yang di masalah. Nggak ada kendala lah ya. Nggak ada kendala sejauh ini. Buat boleh cerita soal finansial nggak, Boy? Misalnya cita-cita seorang tua yang dulu gimana? Karena sekarang kan si Merah itu saya udah lihat nih. Itu dari hasil ini kan. Iya. Boleh cerita nggak untuk support teman-teman bahwa profesi ini ternyata tidak sekedar menjanjikan tapi sangat amat menjanjikan. Kalau orang tua sih, orang tuaku udah umrohin dua-duanya. Alhamdulillah. Ya ibu kan. Terus udah dulu kan jualan sate gitu. Iya. Ya walaupun nggak aku semua yang bantuin tapi udah bantuin lah. Sekarang minimarket kecil-kecilan lah. Jadi dia nggak jalan lagi cari duitnya di rumah aja gitu. Sehingga pikiran kita juga jadi aman ya. Iya. Terus udah. Tapi itu memang cita-cita dari kecil nggak sih? Sebenarnya nggak cita-cita dari kecil sih. Cuman emang karena ngelihat proses dia aja gitu ya. Terus 2 tahun yang lalu tuh beliin ayah mobil. Iya. Dan itu Dan juga. justru mobil pertama yang Boy beli untuk ayah ya? Enggak, mobil ini sebenarnya. Beneran mobil ini? Mobil ini. Masya Allah, saya sampai agak speechless. Ah. Sampai mungkin saya termasuk cowok yang ngeluarin air mata itu amat sangat susah di kondisi apapun. Tapi kalau sudah sangat haru ngeliat waktu Boy bilang ini mobil waktu di Facebook dan ini buat ayah, nah itu. Aku justru beli mobil sendiri itu nggak ngepost, Iya, nggak bilang dan nggak sedih gitu ya karena akhirnya kan kerja nih kecapai. Cuman pas beliin ayah itu, wah itu baru aku sedih kayak ngerasa. Ini kebayang tuh dulu ayahku sepedaan gitu ya, boncengin gitu, terus jual sate hujan-hujan gitu biar kuliah gitu ya. Tau lah susahnya dulu kan Pak ya. Dan hebatnya satu lagi dari seorang Boy Chandra, dan itu memang perlu ditiru, ada satu, nggak malu dengan mau profesi, mau dari kampung, mau profesi orang tua apa, berkali-kali tetap aja bilang ayahku itu adalah dulunya begini gitu, jual ini, nggak ada malu, dan itu justru jadi support ya. Itu jadi motivasi ya, kebanggaan bagiku. Karena gini, orang hebat, ayah yang hebat gitu ya, anaknya hebat itu ya harus kayak gitu otomatis ayahnya udah hebat, anaknya pasti hebat gitu. Ayahku hebat, tapi mungkin tapi mungkin pekerjaannya beda sama ayah yang lain gitu ya. Ayahku tuh sekolahnya cuma sampai MAN kelas 2 gitu ya. Dan kayaknya juga akan di lingkungan dia mungkin juga nggak semuanya mau nyekolahin anak gitu. Mungkin nggak semuanya gitu. Dan aku mau melakukan itu, dan itu salah satu hal yang aku pikir dia hebat di situ. Iyalah, gimana nggak akan hebat melahirkan anak hebat, sama aja dengan saya misalnya jadi pendidik menghasilkan mahasiswa sehebat ini, saya yang bangga sebenarnya. I'm so proud of you. Pasti. Iyalah. Bapak salah satu orang yang berpengaruh, itu yang selalu aku bilang ke orang-orang. Kalau ditanya nih salah satu dosen favorit ya Bapak salah satu. Alhamdulillah. Jujur ya sih. Jujur salah satunya kan
banyak gitu ya, banyak dosenku, semuanya favorit gitu. Cuma mungkin yang paling dekat itu salah satunya kan bapak waktu itu. Mungkin karena saya sering dikasih duit dulu. Sempat ya. Jadi itu caranya ya. Yang dekat Boy Chandra itu gitu dulu. Enggak, saya cuma ngerasain gini dulu. Apa selain bantuannya, dalam pikiran saya setiap kita pernah berada di posisi setiap orang kan ya. Jadi mahasiswa itu gimana, susahnya gimana. Kadang-kadang dikit aja bisa berharga bukan? Iya, buat mahasiswa. Nah, apa susahnya gitu loh. Nah, sehingga dan bantuan Boy kan juga tidak sedikit. Gila, S3 saya sebagian besar itu setengahnya mencari data, ngumpulin data dan mencari teman untuk mewawancarai orang-orang dengan segala tipikal. Astagfirullahaladzim. Bayangkan kalau sendiri. Jadi ada kekuatan lah dengan adanya. Alhamdulillah sama-sama membantu lah. Mobil ayah tadi itu tahun keberapa? Di buku keberapa itu bisa berhasil? Mobil ayah itu sebenarnya aku beli mobil Februari, jadi 3 tahun yang lalu. Mobil ayah itu Februari, Maret, Mei, 4 bulan setelah mobilku. 4 bulan setelah mobil. Dan 2 mobil itu dibeli termasuk mengumrahkan orang tua itu setelah menghasilkan berapa bestseller sebenarnya? Sehingga kita bisa hitung-hitung nih. Enggak hitung sih, cuman waktu itu emang karena banyak ya kegiatan pergi-pergi juga banyak gitu. Enggak ngitung sih, cuman buku waktu itu masih sekitar belasan lah, 12 kayak gitu. Alhamdulillah, menjanjikan loh. Sebenarnya formatku sebenarnya sederhana aja Pak. Yes, Formatku sebenarnya sederhana aja. Bagiku kan hidup itu yang penting cukup ya. Cukup itu artinya kalau orang lain kerja kantoran, aku nulis, minimal aku dapat gajinya UMR sama kayak orang kerja kantoran. Karena kalau orang kerja kantoran UMR, dia cukup untuk hidupnya kan. Aku dari nulis berharapnya minimal segitu. Nah kalau misalnya itu udah dapat ya berarti udah aman. Alhamdulillah dikasih lebih gitu. Bukan sekedar lebih ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi ini udah 10 tahun nih Pak. 10 tahun? Iya. Dari mulai pertama. Gak terasa ya udah 10 tahun, tapi menghasilkan 19 karya. 20 karya, berarti 2 setahun. Yang terbit rata-rata. Berarti simpanannya masih banyak nih? Ada beberapa. Energi juga masih kuat? Insya Allah. Ya iyalah 20 masih 80 lagi boy. Karena kan aku tuh berprinsip kayak gini, kalau misalnya aku ada di satu titik ya aku harus sampai di titik tertinggi di situ yang aku bisa. Jadi kalau misalnya kayak bapak kan, bapak tuh selalu bilang bapak harus jadi yang terbaik di jalan yang bapak pilih. Aku pakai prinsip itu sebenarnya. Jadi aku harus jadi orang yang terbaik versiku di titik itu. Mungkin bukan untuk ngalahin orang lain, tapi untuk ngalahin aku yang sebelumnya. Gitu. Dan itu energi positif sebenarnya membangun diri kan. Kalau untuk di Sumatera Barat penulis-penulisnya sudah akan bisa ngikutin jejak gue nggak sih dalam cukup banyak sebenarnya. Nggak banyak sih, ada beberapa yang dari Sumatera Barat yang bestseller itu sekarang ada Jas Kairan, Bintang Suara, yang aku tahu ya, yang bestseller. Tapi penulis banyak. Apa yang tidak dimiliki oleh mereka sebenarnya? Kok sampai sebenarnya bisa putus di jalan atau justru akhirnya give up? Tiap orang kan beda-beda kesibukan dan beda-beda prinsip gitu ya. Kalau aku memaksimalkan semua hal yang bisa dimaksimalkan. Misalnya internet ya, internet misalnya kayak sekarang nih. Aku senang nih kalau misalnya ada dosen yang tiba-tiba nge-YouTube dan menurutku itu adalah salah satu kemajuan berpikir. Gak semua orang bisa terima boy. Iya sama Pak, aku dulu juga nggak diterima gitu kan. Tapi bagiku sekarang kan persoalannya adalah contohnya nih di UNP-nya. Silakan diminum boleh ya. Karena aku kampusnya UNP, contohnya UNP nih. Kan orang nggak sempat bangga dulu dong jadi orang UNP ya, karena film salah satu filmnya juga setting utamanya itu UNP semua. Dan kayaknya kampus pertama yang syuting full ya? lebar ya. UNP ya. Dan itu tuh maksudnya kalau kita di luar kan kadang-kadang orang justru tahu kita baru tak kampus kita kan. Iya. Menurutku hal-hal kayak gitu justru saling membantu gitu. Misalnya nih bapak nih dikenal orang di luar gitu ya, di luar pekerjaan sebagai dosen UNP gitu. Ya akhirnya orang tahu kan UNP-nya gitu. Yes. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya. Dan menurutku kampus juga harus ngedukung hal-hal kayak gitu. Mau dosennya, mau mahasiswanya, mau alumninya gitu.
Karena kan akhirnya itu berjejaring. Iya. Berjejaring. Justru harusnya dengan konsep ini harusnya dapat support dari bagaimanapun sebenarnya. Iya, karena kan akhirnya kita tuh gede bareng-bareng kan, Iya. gede bareng-bareng dan kalau boleh dibilang kalau misalnya nih semua dosen UMP katakanlah 100 orang aja yang terkenal, itu pasti ngefek ke kampus. Iya. Secara nggak langsung gitu. Dan itu kalau misalnya kita ya kalau kita apa ya namanya akreditasi gitu, ya itu bisa dipakai Pak. Iya dong. Iya dong. Luar biasa. Kita kan orang manajemen pendidikan iya. bisa dipakai gitu. Jadi emang ya banyak kan kadang-kadang ya, misalnya nih ada yang aku punya teman senior sih sebenarnya. Iya. Dia jadi dosen di kampus gara-gara nulis. Sepertinya seperti itu, gara-gara nulis. Dan kampusnya selalu menjadikan prestasi-prestasi dia, karya-karya dia itu jadi bagian dari promosi kampus. Oh. Kebetulan Stekip salah satu di Jawa gitu. Jawa. Nah, dosen itu dijadikan salah satu, dia tuh punya dosen sastranya dosen yang ini gitu. Nah, menurutku sebagai orang, misalnya aku orang luar, aku akan mandang kampus itu punya nilai lebih. Iya. Ya kan? Iya. Contoh nih, dosen public speaking gitu. Ya dia kan jadi praktisi langsung. Nah, itu tuh kan akan jadi nilai lebih. Dosen mana gitu? Iya, atau dosen wirausaha, dia punya Iya. usaha dan aktif di sosial media misalnya. Itu akan jadi nilai lebih gitu. Iya. Ya mudah-mudahan semua orang punya pikiran yang sama. Harus. Sekarang kondisinya itu memaksa orang untuk berpikir ke situ loh, Boy. Dengan kondisi pandemi sekarang, mau tidak mau perkuliahan online kan. Iya. Setiap dosen bahkan guru sekalipun harus punya video-video pembelajaran, bukan? Iya. Otomatis harus mengenal konsep apa yang kita bicarakan, bukan? Iya, Harus tapi menurutku justru sebenarnya itu membantu dosen sebenarnya. Banget. Misalnya gini Pak, ada satu materi kita rekam dulu ya. Iya. Itu kan bisa dipakai berkali-kali. Bukan berkali-kali lagi, ini untuk settingan sekarang saya tinggal sekali tekan masuk. Iya, mereka nonton dulu 30 Iya, menit gitu iya. ya. Kita bisa ngelakuin hal lain. Nanti ketika udah selesai materinya baru diskusi langsung gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan Susahnya cuma sekali dua kali. Iya, susahnya di Kita awal. nyaman gitu. susahnya di awal. Nah, dan lebih enak sebenarnya ketika mereka nonton, mereka ngerasain ininya, nilainya, kemudian kita bisa diskusi. Iya. Tapi ya mudah-mudahan dengan efek positif lah saya pikir dengan COVID ini, karena cukup banyak sekarang sudah mulai terpaksa atau tidak yang dosen-dosen pendidik yang namanya guru mulai pelan-pelan menyentuh bidang ini. Kalau di Jawa kita- kan udah banyak Pak. mau tidak mau kalau di Udah Jawa banyak. dari dulu berkembang kan. Udah banyak. Kalau di kita sekarang mulai, walaupun dulu 1-2 orang sudah mulai nge-YouTube gitu, walaupun di dalamnya ada video-video pembelajaran, tetap aja nggak bisa terima. Banyak yang nggak bisa terima karena dianggap menomorduakan inilah. Iya. Kalau sekarang terpaksa kan? Terpaksa sehingga yang dulu dianggap dalam tanda kutip menomorduakan pekerjaan butuh. Iya, harus. Aku juga ngikut itu. Justru senangnya karena sebelum semua orang di sini tahu se-efek itu digital gitu ya. Aku udah ikut itu dan maksudnya udah ngelola konten-konten digital. Akhirnya aku boleh dibilang lebih dulu dari Sekarang ke teman-teman. TikTok kabarnya ya? TikTok baru. Baru aja udah berapa ini? Udah 130.000 lah. Wah, 130.000 katalah ini merendahkan saya nih. Kata-kata lahnya itu. Tapi kalau dibilang 130.000, alhamdulillah ini 130.000 lah. Udah berapa lama? Baru 2 bulan. Gila, 2 bulan 130. Tapi ya iyalah, karena sudah punya nama beken gitu ya. Karena udah nasional. ngomongnya 10 tahun kan Pak. Maksudnya itu dengan konten tiap hari kan. Iya. Dan jadi menurutku dunia digital itu udah kayak investasi kita. Banget ya. Investasi. Bahkan secara finansial juga menguntungkan kan. Ya menguntungkan. Ya, mau tidak mau, ya mulailah. Artinya gini, kita yang terbiasa dengan konvensional berpikir, mau tidak mau sekarang keterpaksaan kondisi membuat kita harus open minded sedikit lah, untuk membuka cakrawala bahwa mau tidak mau kita kan butuh ini, harus adaptable kan. Nah, konteks pendidikan juga termasuk begitu, termasuk Boy yang penulis. Apa yang dimanfaatkan untuk itu sekarang? Untungnya adalah salah satu yang kerasa banget manfaatnya adalah ketika pandemi gini kan. Pandemi ini banyak orang yang penjualan buku anjlok banget. Nah, aku nerbitin buku baru. Nah,
buku baruku itu kan biasanya kita ada bisa Udah promo. terbit nih? Udah terbit, Iya. ada 2 gitu. Kita bisa Covernya baru promo kemarin kan ya? Yang baru Yang kemarin. Nah, 4 bulan lalu yang satu. Berarti 2? 2 dalam waktu dekat ini. Oh, mau dekat 100 juga dong akhirnya. 2 dalam waktu dekat Iya. ya. Oke. Dan itu bisa terjual 1 minggu itu 3.000. Itu angka kalau untuk buku itu angka yang luar udah biasa. tinggi Iya, gitu. fantastik kan sebenarnya. Karena pandemi kan, Hmm. kita nggak bisa promo-promo lain. Nah, aku pikir itu juga efek dari aku memanfaatkan media sosial selama ini. Jadi emang itu kayak investasi promo yang aku tanam setiap hari gitu. Justru rugi tidak memanfaatkan itu. Justru ya? rugi. 3.000 Eksemplar eksemplar dalam berapa dalam bulan? seminggu lah. Seminggu? Pre-order itu Pre-order? belum terbit. Gila ya boy. Keren ya. Belum terbit waktu itu. Berarti perkiraannya kan bisa tembus angka berapa nih? Penjualan itu kan akhirnya jalan lagi kan. Kalau sekarang sih yang itu udah cetak 10.000 sih yang Cetaknya udah 10.000 ya? udah 10.000 udah 4 bulan. Oke. Berat nggak sih menjadi seorang boy Chandra sebenarnya? Beratnya berat banget. Aku pernah di titik, aku nggak tahu ya, takutnya mendiagnosa sendiri. Cuman waktu itu di titik yang kayak capek banget. 2018 itu capek banget dan Sempat hopeless? bahkan aku tuh boleh dibilang kayak depresi lah. Oh my god, pernah juga sampai ke tahap itu? Pernah kayak mau mati kayak gitu. Justru itu di puncaknya. Jadi kayak 2018 itu kan film deal dua novel deal ke film. Terus aku isi acara seminggu itu bisa 2 kali gitu ya. Terus buku lagi naik-naiknya. Tapi di satu sisi tanggung jawabnya berat banget. Aku harus nulis terus, sementara ini jalan terus. Dan beberapa kali tuh aku turbulensi parah kan di pesawat, makanya aku tuh kayak takut. Asam lambung, akhirnya karena terbang setiap saat. terbang kan? banget gitu, asam lambung. Terus sampai satu titik tuh aku nggak bisa tidur sendiri dan nggak bisa ngeliat benda tajam. Oh my god. Sampai pernah beberapa kali aku nelpon ke orang tua aku minta maaf gitu ya, karena kayak mau mau pergi mati gitu ya? ini, kayak udah mau mati nih kayak gitu. Dan itu kan Itu efek- setelah menikah, sebelum menikah? sebelum menikah. Sebelum ya? Itu juga tuntutan kan banyak banget ya, belum menikah gitu ya, orang-orang kan dengerin omongan orang. Jadi depresi ini mungkin gara-gara lebih banyak tekanan dari karena luar ya? dari mana-mana. Ah. Kuliah kan aku juga lanjut S2 waktu Iya itu. iya. Wih gila semuanya Ya, dijalanin. makanya kan kuliah aku sering bolos kan. Akhirnya aku S2-nya sampai 4 tahun gitu ya. Karena sebenarnya di fase itu jadi Ya, berarti itu S4 itu. Kalau S2 kan 2 tahun. Iya, S4 berarti gitu. Jadi 4 tahun. Nah, cuman dari situ akhirnya belajar lebih santai karena kan ternyata Apa yang membuat bisa keluar dari masa-masa depresi, masa gila kan? aku karena gini, aku pikir aku udah ngejar semuanya nih, tapi aku nggak bisa nikmatin hidup. Yes. Jadi artinya ya udah, aku yang penting sekarang lakuin terbaik aja. Soal apakah nanti karirku ditinggalkan orang atau aku diselip orang, ya itu Pikiran itu muncul Enggak. sendiri atau muncul sendiri akhirnya, karena emang udah sampai di titik aku nggak lomba nih. perenungan ya? Iya, aku udah nggak lomba gitu. Yes, Aku udah yes. sampai di titik yang aku pengen semuanya Yes. gitu. Aku novelnya udah bestseller, terus udah keliling Indonesia, terus udah difilmin ya. Iya. Saat yang belum satu doang diterjemahin bahasa luar ya. Itu doang. Nah, tapi Ya itu jadi salah satu jadi target ya. ya jadi target kenapa masih berkarya gitu. Terus? Tapi emang di titik itu aku ngerasa ya aku harus nikmatin hidup lah kalau kayak gini gitu. Cuman memang karena aku tipe orangnya pekerja gitu ya, kerja terus gitu. Nggak bisa diam. Nggak bisa diam gitu. Harus bikin sesuatu. Dan mungkin karena sifat itu yang membuat akhirnya bisa energi itu bisa muncul lagi. Karena susah kan buat orang yang belum menikah, karena kita biasa sendiri berarti kan. Kalau menikah oke lah ada teman bicara, sehingga depresi bisa paling tidak ada teman untuk mengeluarkan persoalan di dalam pikiran. Kalau lagi sendiri mau ngomong sama siapa coba? Kalau sampai boy bisa lepas dari itu tuh kan gila, itu artinya Tuhan memang sentuhan tangan Allah aja sebenarnya yang luar biasa. Ya, itu salah satu. Cuman mungkin juga karena aku udah terlatih susah dan banyak tekanan kali. Terlatih hidup susah. Karena kan waktu kuliah aku juga kerja kan Pak ya. Iya, luar biasa. Kerja. I know lah. Makanya energi itu gila kalau tahu. Jadi kalau dibikin biografi nih, orang mungkin Kerja, kan? surprise gitu ya. Iya. Ngeri ngelihatnya. Waktu kuliah aku juga kerja di rumah makan gitu. Iya, Maksudnya betul. kerja
mental itu udah kebangun dari dulu gitu. Menurutku susah untuk orang apalagi cowok gitu ya, kerja gitu di rumah makan di usia yang kita yang mungkin ngelirik cewek gitu ya, apa gitu, malunya harus disingkirin dulu harus gitu. disimpan. Nah itu tuh aku juga ngerasa oh ini belum seberapa sih. Kayak karena emang kita harus dilatih kan, kayak bapak kan juga dilatih dengan siaran tiap pagi akhirnya di situ nih. Mental itu kebentuknya di sana. Proses kita menjadi besar gitu ya. Proses itu terbentuknya di sana. Aduh ya Allah, kayaknya itu perlu dibukukan ya boy. Belum. Persoalan sampai ke depresi itu kan buat artinya gini, ini mengindikasikan kembali bahwa untuk sampai ke tahap ini, sampai sebesar ini, jadi jangan dilihat orang tiba-tiba gila keren ya, jadi penulis tuh enak ya, enaknya banyak ya, pasti banyak ya, banyak. tapi proses untuk mencapai enak itu ternyata sampai ke tingkat depresi. Iya, dan aku sampai maksudnya kerja terus gitu, target terus kan, ditambah energi mungkin kurang tidur karena udah kemana-mana terus ya, kurang tidur, terus dulu pola hidup juga nggak sehat gitu. Aku udah ngopi dulu kan sehari itu bisa 6 gelas, itu salah satu pengaruh, terus nggak makan gitu, kayak gitu, sehingga kurang gizi dong. Iya. Duit ada, gizi kurang apa ya, akhirnya asam lambung parah kan? Sampai berdarah gitu kalau batuk kayak gitu. Tapi pada saat depresi itu orang tua tahu nggak sih? Enggak. Emang sengaja disimpan, nggak mau ngecewain mereka ya? Karena buat mereka khawatir ya? Karena memang aku tuh tipe orang yang ya udahlah, udah biasa sendiri lah gitu maksudnya. Ya, daripada diceritakan nambahin beban gitu ya. Iya, bahkan ketika aku pernah masuk rumah sakit waktu itu malam-malam kan, aku nggak bilang ke mereka, maksudnya aku bilang sakit, tapi ya udah nggak usah ke Padang gitu. Terus siapa yang bawa? Ini ada teman-temanku. Alhamdulillah. Ada teman-teman kos kan, kalau dulu, terus ada istri juga akhirnya yang besoknya bantuin kayak gitu. Arti istri yang sekarang tahu persis lah ya. Tahu lah. Kalau dia sih nemaninnya emang dari jalan lah gitu. Dari proses menuju besar itu dia ikut di tengah-tengahnya gitu. Jika harus dilahirkan kembali, sebenarnya Boy Chandra ini kepengen jadi seseorang yang lain atau tetap dengan syukur dengan yang ada sekarang? Jadi yang sekarang aja. Karena sebenarnya menurutku gini, waktu kecil kan ibuku meninggal waktu aku umur 4 tahun gitu ya. Kalau orang bilang ini bukan bersyukur ibuku meninggal ya, jangan salah kaprah. Iya. Tapi artinya adalah ketika aku ada di titik itu, mungkin dulu aku tuh kesal karena ibuku meninggal dan aku iri sama orang-orang gitu ya. Tapi ada ibu yang lain kemudian. Tapi itu kan beda soalnya. Nah, kalau misalnya aku tidak di titik itu, mungkin aku nggak sampai di titik ini. Mungkin aku jadi anak yang manja, terus sekolahnya males-malesan gitu. Selalu bisa ngelihat sisi positifnya ya. Iya. Apalagi kalau misalnya orang tua tidak orang yang koridornya pendidikan gitu, mereka pedagang gitu ya. Pasti aku arahnya ke situ juga. Gitu. Nggak sampai mereka jadinya gitu ya. Nggak pasti arah ke situ. Gitu. Cuma karena dikasih jalannya gitu, jadi ngerasa kalau misalnya aku nggak berusaha, nggak ada nih orang yang bisa menyelamatkan aku. Jadi memang harus disyukuri. Memang jadi boy ini yang paling yang paling luar biasa. Iya. Oke, kalau yang terakhir nih, punya targetnya setelah ini, setelah pencapaian luar biasa itu? Target banyak sih, Pak. Karena kan aku tuh orangnya nggak gampang puas kan. Mau lanjut kuliah lagi, cuman yakin. Alhamdulillah. Yakin. Tapi nggak tahu ya ke depannya mau jadi apa. Tapi nggak tahu juga akan tamat atau enggak. Tapi gila loh, keren loh. Penulis yang S3 kan belum ada nih. Banyak sih sebenarnya, cuman di Indonesia banyak. Cuman yang nggak terkenal mungkin. Yang terkenal dong, boy. Yang terkenal berarti ini bakal jadi satu-satunya nih. Belum S3. Niat itu bagian dari rencana. Iya, rencana 50% dari kondisi real kita ke depan. Cuman kan karena itu. Cuma kan istri sekarang masih jalan kuliah kan. Karena kalau dia selesai aku lanjut S3. Oh, jadi selesain dulu, nggak bareng-bareng aja di Jogja? Karena kan aku harus nemenin dia gitu. Nanti kalau dia udah selesai, pulang ke sini dulu atau kemana gitu. Aku suami yang luar biasa juga nih. Baru lanjut. Kayaknya perlu nanya ke Catherine. Bangga gak sih punya suami kayak gini sih? Bahagia gak? Tapi bahagia gak sih? Kalau bahagia itu kan relatif kan Pak, dan tafsir orang itu beda-beda. Yes. Kalau aku bahagia, kalau dia aku nggak tahu. Iya. Karena kan tafsirnya tapi bisa ngerasain ya. Kebahagiaan istri kan bisa kita. Aku nggak berani menghakimi perasaan dia, tapi ya biar dia aja lah. Alhamdulillah. Tapi yakin lah ya. Ya
Kan masih sama-sama Iya. berarti Mas. Jangan mikirnya begitu dong. Dengan dia bisa menerima gondrongnya seorang Boy Chandra aja, itu mengindikasikan. Ya, sesuatu. kalau itu sih nggak ada masalah. Sampai di tahap terakhir di Speak Up, cari speaking bersama orang hebat. Ya, Boy Chandra seorang penulis bestseller yang luar biasa. Setiap karya bestseller kayak film 2 dan akan menunggu 2 atau 3 berikutnya. Amin. Amin. Amin, semoga. Dan akan keluar juga buku dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Amin juga, tapi belum. Amin juga. Akan sampai ke tahap Boy Chandra yang PhD atau dokter. Wah, itu doain aja dulu. Masih jauh. Amin. Kita doain bareng-bareng ya. Cari duitnya dulu. Enggak, iya. Hebatnya Boy Chandra itu kebanggaan buat kita semua warga Sumatera Barat, ya dong. Amin. UNP apalagi Universitas Negeri Padang. Ini Pak Rektor. Salah satu warga UNP yang bawa nama besar UNP ke kancah nasional. Dan Amin. bahkan filmnya dengan setting utama kampus, dan ini film Iya. satu-satunya ya. Full Full di Padang. Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan ini memberikan dampak dan efek yang baik. Kita masuk ke flash question. Oke. 10 pertanyaan namanya flash, Oke. mesti dijawab tanpa mikir banyak. Hmm. Pertanyaan sederhana kok. Jadi penulis atau jadi pegawai? Penulis. Penulis atau jadi suami? Mampus. Suami yang penulis. Suami penulis, bagus. Banyak karya bestseller tapi secara finansial biasa aja, atau jadi pegawai, pengusaha, dan kaya raya? Kalau bestseller banyak duitnya. Jadi penulis tapi ditolak sama istri dan mertua, atau jadi pengusaha aja tapi dicinta oleh mereka? Dari awal aku penulis lah. Apapun jalannya pokoknya. Penulis yang dicinta oleh istri dan mertua lah ya. Iya. Bisa ya? Insya Allah. Kaya tanpa karya atau biasa aja sebagai penulis? Biasa aja sebagai penulis. Bangga dong. Ya, Karena kaya tanpa karya buat apa? ya karena kaya itu kan kita doang nih yang ngerasain. Kalau karya kan bisa orang lain. Buat orang lain. Saya. Buat keturunan juga nanti ya. Insya Allah. Amin. Gondrong atau cepat? Gondrong. Berarti bakal lanjut ya. Rencana. Rencana ya. Penulis idealis atau penulis bisnis? Bisnis saya, Pak. Bisnis yang idealis juga dong sekali-sekali. Idealisnya ada, tapi bagi saya perut saya harus makan, perut teman-teman saya yang kerja dengan buku saya harus Tapi makan. kalau boleh tahu idealisnya apa untuk aran tulisannya? Saya nulis apa yang saya mau. Apa yang ada di pikirannya? Iya, tapi saya nggak ngikutin pasar, tapi saya Oke. nulis apa yang mau. Bestseller atau naik ke film? Bestseller dulu. Oke. Boy Chandra yang MPD atau Boy Chandra yang penulis? Udah MPD dan penulis. Atau Boy Chandra yang dokter atau yang penulis? Semoga dokter bisa. Yang terakhir, cinta istri atau disayang mertua? Ingat ya, Mertua lah ya. Karena kalau disayang mertua, istri pasti ngikut ya. Curang. Oke, Boy, thank you untuk Terima kasih, kesempatannya. Pak. Terima kasih. Sulit mendapatkan waktu seorang Boy Chandra. Aduh. Jadi salah satu efek pandemi ini akhirnya stay di Padang. Stay di Susah Padang. nyari waktunya. Iya. Dalam 1 bulan bisa belasan kali keluar kan? Sebenarnya selama istri di Jogja, aku ikut di Jogja kan. Oh, stay di Jogja Stay ya? di Jogja. Sayang ya saya nggak ikut ke rumah Boy Chandra Iya, saat itu. waktu Kita itu, ketemu di waktu itu Jogja. aku tahunya bapak udah mau pulang kan. Ketemu akhirnya di bandara dan Bandara. datang susah-susah suami istri berdua bawa siswa ini. Padahal kepengennya stay 1 hari lagi di situ, Iya. kita bisa jalan ya. Ya nanti next, ada waktu. Next time. Next, aman. Oke, thank you ya. Makasih, Pak. Mudah-mudahan sukses, dokternya Amin. jadi. Segera akan ada Boy Chandra Junior. Amin, Semoga amin. lagi doain ya sama-sama. Dan akan jadi dokter, bestsellernya akan banyak. Belum, Akan muncul dokter, beberapa. Di Rencana amin. realisasikan Amin, amin. dengan doa seluruh fansnya Boy Chandra. Amin. Saya Dr. Ade Fakadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.